Bapa di dalam sorga, puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang Kau ciptakan ini Tuhan, sampai pada pagi hari ini di hari yang keempat di bulan November 2022. Kami tetap bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sempurna, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, untuk hamba-Mu berkata-kata, semuanya perkataan-Mu yang kami lakukan Tuhan Yesus. Berkati untuk firman-Mu Tuhan, apa yang harus kami dengar, apa yang harus kami lakukan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kuasa-Mu berada di tempat kami masing-masing, karena kami percaya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam harapan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, puji syukur kita kepada Tuhan. Di mana mohon maaf karena masih batuk, masih serak. Puji syukur kita kepada kita Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat berkumpul kembali dalam Jom Power of Lord saat teduh pada hari yang keempat di bulan ke-11 di tahun 2022 ini. Kita pasti merasa bangga dengan hari-hari yang ciptaan Tuhan. Kita tetap diberi napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami, kita yang baru. Itulah semuanya atas kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, saya diberi kesempatan dipercaya Pak Surbakti. Memang seharusnya minggu lalu juga, tapi karena situasi keadaan saya kurang sehat, pagi hari ini saya akan belajar dan memperkatakan firman, sharing firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Saya mengambil beberapa waktu, sudah lama kita ikuti saat teduh bersama-sama di setiap harinya, setiap paginya. Di mana dari bulan saya ambil dan bulan 9 September 2022. Saya pernah mengikuti terus saat teduh ini. Banyak speaker atau pembicara-pembicara yang dapat mengartikan firman yang akan disampaikan. Pertama itu yang saya dapatkan di Power of Love ini sungguh luar biasa. Bapak pembina kita, Pastor Surbakti dan Ibu Tiar Purba yang melayani kita, menyampaikan firman Tuhan. Dan banyak lagi orang-orang yang betul-betul bertumbuh di dalam Power of Love ini. Kenapa? Kita harus tahu kenapa Pak Pembina kita ini membuat nama ini Power of Love. Itu satu pertanyaan sama kita semua. Kenapa Bapak Surbakti, Pastor Surbakti membuat ataupun yang sudah lama-lama nih membuat nama ini Power of Love. Istilahnya kekuatan cinta dari Tuhan kepada Jom ini, kepada para pendirinya. Itu sangat luar biasa. Power of Love. Pembicaranya, speaker-speakernya mantap-mantap. Dan kami juga semua juga dapat belajar. Yang saya dapatkan sini dari bulan 9 saya tarik di buku-buku catatan saya, itu tentang gereja yang sehat. Pertama saya lihat, saya dengar, saya rasakan apa gereja sehat itu. Gereja yang sehat itu. Ada gedung, ada kita sendiri, oknumnya, jemaatnya, harus sehat. Bagaimana kita harus sehat? Iman percaya kita harus kita lakukan.
hanya untuk Tuhan, fokus untuk Tuhan. Kemudian hati yang peduli. Bagaimana hati kita peduli? Nah, di sini disampaikan di visi misi daripada Power of Learning, hati yang peduli. Sudah kita buktikan, ada jaringan komunikasi, saling doa. Sini kita salut. Seperti saya merasa bangga gabung dengan Power of Love ini. Pertama, namanya saja kita tahu, Power of Love, kekuatan cinta kasih Yesus kepada kita semua. Kemudian dapat firman Tuhan, gereja yang sehat. Gereja itu kita. Bagaimana kita sehat? Tubuh jasmani kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Itu bertambah. Hati yang peduli. Kita udah ada jaringan komunikasi, ada sosial, segalanya. Kemudian dampak berjumpa dengan Yesus. Ini kita harus menyadari dari gereja yang sehat, hati yang peduli, dampak perjumpaan dengan Yesus. Apa itu dampak perjumpaan dengan Yesus? Seperti kita lihat di dalam firman Tuhan itu, Saulus yang dulunya nama Saulus menjadi Paulus. Kita kesaksian diri kita sudah kita lakukan waktu kita berkumpul di Power of Love di saat teduh ini. Seperti saya dampak berjumpa dengan Yesus itu pelan. Enggak seperti Saulus. Dia disinarkan matahari atau apa, terduduk, buta. Kalau kita pelan, seperti saya, kesaksian saya pelan. Tidak, Roh Kudus mengambil pelan-pelan. Oi Boris Saragi. Kau tidak tahu, keselamatan itu sudah kuberikan kepadamu. Berkat itu sudah kuberikan kepadamu. Sampai sekarang. Kemudian yang terakhir ini, sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Nah, itu. Tetap pribadi kita, secara pribadi kita, seluruh partisipan yang ada. Sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Ya kalau tidak ada tadi pertama, gereja yang sehat, itu kita sendiri. Hati yang peduli, apakah kita hati peduli kepada semua Power of Love ini, partisipan, pada lingkungan kita, pada tetangga kita, pada jemaat gereja kita, pada pimpinan kita. Nah, itu kemudian dampak, bagaimana dampaknya? Apakah bisa mereka bertobat seperti dua kesepakatan kita tentang pemuridan yang kita jalankan pada saat ini? Berdampak, kesepakatan, berdoa. Kita buktikan. Dibilang Ibu Tiar, 3 bulan. Sama-sama kita sudah menulis. Secara pribadi per pribadi. Kita doakan masing-masing. Kita doakan di dalam ibadah doa puasa kita. Nah, sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Itu yang terakhir, program yang ini sungguh luar biasa yang diapai Pastor Subakti dengan para pengurusnya. Sungguh luar biasa. Kemudian masuk sekarang mengalahkan badai ombak di dalam hidup dan kehidupan kita. Ini bagaimana mengalahkan ombak badai di dalam di kehidupan kita masing-masing. Itu harus kita tekankan. Bagaimana? Kita udah tahu gereja yang sehat. Hati yang peduli. Dampak perjumpaan dengan Yesus. Sudahkah kita mengenal Yesus sekarang? Bagaimana mengalahkan badai hidup di kehidupan kita masing-masing. Sini saya membawa firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Lukas 8. Boleh Bapak Ibu buka. Di Lukas 8 ayat 22 sampai 25.
Judul di Alkitab, angin ribut diredahkan. Angin ribut diredakan. Saya baca untuk Bapak, Ibu, untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyongnya turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu mengardik angin, dan air yang mengamuk itu mengardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin itu dan angin dan air itu pun rendah, dan danau itu menjadi teduh. 25-nya, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Ini sungguh luar biasa ini. Dari kita perkataan tadi, gereja yang sehat, hati yang peduli, dampak perjumpaan dengan Yesus. Sudahkah kita mengenal Yesus? Baru mengalahkan badai, ombak di dalam kehidupan kita. Di sini ada satu yang kita kutip. Ini Yesus yang mengajak, bukan murid-muridnya. Yesus yang mengajak di ayat 22b-nya. Marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Kenapa Yesus mengajak? Kita mengetahui di antara murid-murid Yesus ada yang 2 orang yang mengenal danau, mengetahui Andreas dan Petrus. Itu kita harus kaji. Murid-muridnya ada yang mengenal danau, mengetahui ombak, bagaimana jam berapa. Jadi kita harus mengetahui kenapa Yesus itu menegur kita. Marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Kita harus menyadari, dari pertama tadi gereja yang sehat, hati yang peduli. Apakah kita peduli hati kita kepada sesama? Nah itu, di sini Yesus, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolak mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Yesus tertidur. Ini harus kita pertanyakan kepada pribadi kita. Kenapa dia tidur? Apakah dia melihat iman percaya mereka? Apakah mereka mengenal Yesus dengan benar? Sekonyong-konyongnya turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Begitu juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kita lihat situasi setelah pandemik 2 tahun berlalu. Banyak kejadian-kejadian yang kita lihat. Kemudian tentang pribadi kita, keluarga kita. Di sini sekonyong-konyong turunlah mula taupan dan danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan ini kehidupan kita banyak yang kita rasakan, kita lalui. Kalau tidak, sudah kita bersama Yesus. Mereka sudah bersama Yesus. Tapi iman percaya seperti yang kita dengar hanya sepengetahuan yang diperkatakan Pak Pastor Subah, pengetahuan mengenal gitu aja. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Masih ingat juga dia. Membangunkan Yesus. Tapi perkataannya, Guru,
Guru, kita binasa. Nah, ini guru. Ada kita tahu itu guru sebagai pengajar. Kita binasa, ia pun bangun lalu mengardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Semua heran. Semua heran. Apa? Siapa dia ini? Nah, di ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Nah, di mana kepercayaan kita? Apakah hanya suam-suam kuku mengenal Yesus dengan benar? Apakah kita tidak menyadari bagaimana tanda-tanda diberikan kepada kita? Aku dikasihnya sehat, berkatinya anak menantu cucuku. Ini lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid, di manakah kepercayaanmu? Kepada kita juga. Di mana kepercayaanmu, Boris? Kok tanggung-tanggung kau? Sudah banyak dosa yang kau lakukan. Sudah banyak dosa kau lakukan. Tapi kau telah kuampuni. Aku rela mati di Golgota di Kalpari. Untukmu. Semua dosa-dosamu telah kuampuni. Telah kuampuni. Kuberi kau keselamatan perlindungan. Itu. Di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka. Karena sudah sadar. Seperti saya sadar setelah tahu firman Tuhan itu benar juga. Karena kita dengar dari firman, dosa itu maut. Itu harus kita sadari setiap hari. Harus kita sadari setiap hari. Dosa itu maut. Di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Nah, udah takut heran lagi. Nah, di sini tadi kita mengetahui, sudah kita pelajari semua tentang gereja yang sehat. Itulah kita, hati yang peduli, dampak perjumpaan dengan Yesus. Sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Baru mengalahkan badai dan ombak di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu harus kita sadari terus. Di mana kepercayaanmu? Di mana kepercayaan Bapak Ibu sekalian? Apakah masih suam-suam kuku? Apakah bisa Ibu buktikan, rasakan kita diberi napas, satu aja napas hidup. Tidak pakai oksigen. Dikasih Tuhan cuma-cuma. Apa enggak terima kasih, puji syukur kali kita? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Tambah heran mereka, bisa diperintahkan air dan angin. Kalau kita lihat seperti 2000 tahun lalu, semua air, laut, darat, bumi ada penguasanya. Ada penguasanya. Apakah si Yesus ini menghardik marah? Nah, lalu mereka, siapakah gerangan orang ini? Bertanya lagi. Kalau kita lihat di ayat 24, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu mengardik. Kalau seorang guru nggak kayak gitu. Tapi dia memperkenalkan dirinya, siapa aku ini. Yesus memperkenalkan dirinya. Di dalam ayat 22 sampai 25 nih, itu ada ketaatan. Ketaatan kepada kita semua. Baru mengenal diri kita siapa. Mengenal Yesus siapa. Nah, itu harus kita ketahui. Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air itu. Maka di ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya.
air. Kita tahu di dalam seperti yang difirmankan Bapak Victor Utajulu, nama-nama Yesus itu siapa? Dia Raja Kemuliaan, menciptakan alam semesta serta isinya. Apapun penguasa-penguasa yang ada di bumi, di udara, kalah sama dia. Sekarang intinya bagaimana mengatasi badai dan ombak di dalam kehidupan kita. Satu contoh, burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu apapun masalah dihadapinya, kita lihat dia tetap terbang tinggi. Terbang tinggi dengan sayapnya. Apakah kita bisa seperti itu, lebih lagi fokus kepada firman Tuhan? Pergumulan permasalahan yang kita hadapi, apapun, kecil sama Tuhan Yesus. Itu pergumulan seperti burung Raja Wali yang mengatasi segala apapun di dalam yang dilakukannya. Dia terbang, turun, memandang. Apakah kita bisa memandang diri kita? Oh iya ya Tuhan. Oh iya ya Tuhan. Memandang Yesus. Itulah inti daripada mengalahkan badai ombak di dalam kehidupan kita. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Memandang Yesus. Mengerjakannya, melakukannya. Itu yang harus kita lakukan. Hanya itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Dengar-dengar firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, bagaimanapun apapun yang terjadi di dalam hidup kami, badai ombak apapun Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Yesus. Karena Engkau sumber kekuatan kemenangan kami, pengharapan kami, di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Allah yang sempurna, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih firman-Mu Tuhan menjadi dasar hidup kami, menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, nanti kita bersaksi. Sekarang kita masuk dulu ke room ya. Terima kasih.